Hari ini kita bahas mengenai clustering analisis gitu ya. Jadi apa yang kemarin teman-teman udah belajar ada data pipeline, kemudian sedikit belajar machine learning, masuk ke classification, kemudian nyoba sedikit Pareto. Nah, sekarang balik lagi ke machine learning, kita masuk di clustering analisis gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa nambah ilmuannya teman-teman karena clustering dan classification tuh termasuk dua algoritma machine learning yang paling sering dipakai gitu ya. Oke, kita masuk materinya. Jadi kalau teman-teman ingat, ini materi ini sudah pernah disampaikan ya, atau belajar machine learning. Jadi machine learning cabangnya banyak ya. Yang paling basic ada namanya classical learning. Nah, di classical learning itu ada yang supervised, ada yang unsupervised gitu ya. Jadi kalau supervised itu mesinnya belajar itu dari historical, tapi historicalnya harus sudah dikasih label. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya kita punya 100 kolom gitu ya, ya harus ada satu kolom itu yang sebagai label atau sebagai targetnya gitu ya. Itu di mana mesinnya belajar dari data historical untuk mencoba menebak atau label tersebut gitu ya. Nah, itu karena itu disebut sebagai supervised. Jadi supervised itu artinya dia harus punya historical data yang sudah dikasih label gitu ya. Nah, yang satu sisi lagi ada yang namanya unsupervised. Kalau unsupervised datanya nggak perlu dikasih label. Jadi data apa adanya itu kemudian bisa dipakai ya kan dengan pendekatan algoritma tertentu ya. Salah satu yang paling umum dari uh, unsupervised adalah clustering gitu ya. Jadi kita hari ini belajar clustering ya. Jadi kemarin yang classification sudah, sekarang kita belajar clustering. Nah, clustering itu apa sih gitu ya. Nah, jadi kita akan start dari gambar berikut nih ya. Jadi apa sih clustering? Jadi clustering itu sebetulnya dia refers to algoritma ya untuk uncover cluster ya dalam unlabeled data. Jadi sebut unlabeled data tadi itu. Jadi misalnya saya punya data isinya angka-angka semua atau mungkin ada kombinasi angka dan ada yang non angka tapi nggak ada kolom yang menjadi labelnya atau menjadi targetnya gitu ya. Nah itulah tugas kita adalah menemukan kelompok-kelompok atau cluster ya dari data tersebut, itu disebut sebagai clustering ya. Nah clustering itu dia dikonsider sebagai unsupervised learning gitu ya. Nah, kita coba lihat nih ya. Jadi contoh nih misalnya di kiri nih, kita punya data ini biar gampang aja ya teman-teman membedakan. Jadi kalau di kiri kita punya data seperti ini ya. Kalau mata kita ngelihat data ini, maka dengan mudah kita bisa mengelompokkan datanya gitu ya. Misalnya, oke, ini sepertinya ada 6 kelompok gitu ya. Artinya by default saya melihatnya ada 6 kelompok data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok data. Mata kita ngelihat mudah gitu ya. Bahwa ini ada 6 kelompok data ya. Sehingga kemudian dari 6 kelompok data ini kita bisa buat nih, oke ini jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, urutannya terserah gitu ya. Pokoknya ada 6 kelompok data. Nah, dari data-data ini kalau kita lihat ya, mungkin yang ini gampang, yang warna hijau gitu ya. Oke, gampang kenapa? Karena ini benar-benar terpisah nih. Tapi ada yang nempel-nempel dikit nih ke sebelah yang merah ini. Ini hijau ini masuk merah atau masuk hijau ya gitu ya misalnya. Tapi by default is oke lah kalau ini masuk yang hijau atau nanti kalau di suatu saat lain misalnya dia masuk yang merah gitu ya. Misalnya kita nggak pakai algoritma gitu ya, kita pakai mata telanjang gitu ya. Yang bingung-bingung hanya di pinggir-pinggir ini aja. Kalau yang di sini mungkin clear ya, yang antara hijau sama yang ungu ya. Oke, gampang nih misahinnya. Nah, di sini juga nih, karena ada data-data yang sedikit nempel gitu ya. Ini kadang-kadang kita misahinnya jadi agak susah. Kalau yang coklat dan yang orange ini mungkin gampang dan sebagainya gitu ya. Nah, artinya kalau kita menggunakan akal kita, mengklaster mudah gitu ya. Secara teknis, kalau saya mau jadi 6, 6, paling saya bingungnya dikit yang di ujung-ujung sini nih. Gimana nih saya membedakannya gitu ya, yang agak nempel dengan kelompok yang lain gitu ya. Tapi kalau secara bisnis gitu ya, kalau kita mengacunya bisnis, jadi cluster arahnya nanti ke bisnis, sebetulnya apakah data seperti ini harus saya jadikan 6 cluster? Secara bisnis tidak gitu ya, karena bisa aja saya menjadikan clusternya adalah hanya 2 nih, cluster yang di atas sama cluster yang di bawah. Atau saya mau jadikan 3 misalnya.
ya misalnya hijau sama ungu saya gabung, merah sama biru saya gabung, coklat sama orange saya gabung. Ya, atau saya mau baginya jadi 2 klaster aja deh. Klaster yang hijau, ungu, biru saya jadikan satu, yang merah, coklat, orange saya jadikan satu ya. Jadi apa yang secara teknis gitu ya, misalnya mudah dilakukan ya, secara bisnis tidak berarti harus ikut itu gitu ya, karena bisnis punya pertimbangan tertentu gitu ya. Kenapa? Karena setiap cluster itu kalau di bisnis harus ada goalnya. Artinya kalau saya membagi menjadi 3 cluster, maka setiap 3 cluster harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya ini serve produk ya, produknya ditawarkan mungkin dengan cara yang berbeda, audiensnya berbeda gitu ya. Atau kemudian kualitasnya berbeda dan sebagainya gitu ya. Ada kalau saya punya cluster banyak sampai jumlahnya mungkin ratusan, orang menyebut ada micro segmentation misalnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu harus diapain, maka secara bisnis kita harus kelompokkan menjadi kelompok yang lebih besar ya. Itu kalau secara bisnis. Tapi sekarang kita bicara dulu teknis, baru nanti kita lihat penerapannya dalam bisnis. Oke, sampai sini harusnya tidak ada yang bingung ya teman-teman ya. Jadi cluster itu seperti itu. Nah, mungkin menjadi question adalah seberapa bisa kita membedakan data ya dengan clustering gitu ya. Nah, jadi kalau dengan clustering, contoh nih kalau datanya kan, kalau ini kan ya gampang ya, data bentuknya begini gitu ya, kita bisa bedakan dengan mata. Nah, sekarang kalau datanya misalnya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini gimana nih kita mengklasternya gitu ya. Contoh ya. Nah, ini mungkin ini udah mulai sulit nih kalau kita mengklasternya menggunakan mata aja, misalnya mata dan tangan kita ya untuk membedakannya gitu ya. Itu agak sedikit sulit gitu ya. Nah, kemudian juga kalau bentuknya ternyata seperti ini gitu ya. Ini yang di atas-atas ini kita kasih warna merah atau biru dan sebagainya. Kita mulai sulit gitu ya. Nah, kalau mesin ya yang kita pakai, dia sebetulnya nggak terlalu care gitu ya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya hanya menjalankan algoritma. Dan setiap algoritma clustering bisa menghasilkan yang berbeda. Parameternya kita set berbeda, hasilnya pun bisa berbeda gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti gini, kenapa engine atau mesin learning bisa mengcluster? Karena memang algoritmanya punya cara kerja tertentu, dan yang kedua adalah ada parameter tertentu yang kita set di situ gitu ya. Itu kemudian dengan data yang sama, teknik cluster yang berbeda bisa nggak sih menghasilkan data yang berbeda? Bisa. Karena itu penting bagi kita ya, tidak harus mengerti artinya persis sebetulnya pengkodengannya seperti apa dan bagaimana, tapi jelas pola pikir dari algoritmanya kita harus cukup paham gitu ya. Nah, karena itu kita akan coba mempelajari beberapa jenis algoritma yang umum dan cukup sering dipakai untuk melakukan clustering ya. Jadi algoritma pertama adalah algoritma yang paling basic, bukan paling basic ya, paling umum dipakai untuk clustering, namanya adalah K-means gitu ya, namanya K-means gitu ya. Nanti kalau ada yang mau lihat tahu singkatannya ya dicari aja, tapi namanya K-means. Cara kerjanya K-means gimana sih gitu ya. Jadi gini, kalau cara kerja algoritma K-means itu satu, kita harus tentukan dulu nilai K-nya. Ya, K itu ada kelompoknya ya, dibagi berapa klaster ya, atau K ada kelompoknya gitu ya. Kita mau tentukan. Jadi misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya udah tentukan nih, ada 6 kelompok. Maka di awal-awal dia akan pilih secara random nih, titik dimanapun ya. Ya, secara random gitu ya. Dia pilih titik ya. Jadi contohnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian pada saat dia random pertama kali itu dianggap sebagai inisial clusternya gitu ya. Nah, kemudian kalau di K-means ada namanya iteration. Nah, contohnya gambar yang kanan ini ya. Jadi kalau ada iteration dia gerak tuh. Kemudian dengan satu iterasi, iterasi 2, iterasi 3 dia akan gerak terus sampai akhirnya dia menemukan kelompok gitu ya. Nah, ini sebelah kanan ya, dia gerak-gerak terus sampai akhirnya menemukan suatu kelompoknya. Pada saat dia sudah tidak bergerak lagi, maka dianggap dia sudah pas membagi klasternya ya. Itu untuk yang K-means, algoritma K-means. Jadi kalau kita pakai K-means syaratnya apa? Satu, K-nya itu biasanya harus ditentukan dulu ya. Terus kemudian iteration-nya. Jadi dia akan mencoba mencari kecocokan berdasarkan batasan iterasi yang kita set. Nanti kita lihat ya.
bagaimana akhirnya pada saat itu diterapkan di algoritma gitu ya. Jadi kalau K-means sementara gampangnya begitu, tentukan nilai K-nya, K itu adalah kelompoknya, kemudian secara iterasi dia akan bergerak ya, mencari apa namanya member-membernya gitu ya, atau mencari kelompok-kelompoknya sampai akhirnya tidak bergerak lagi, itu K-means gitu ya. Nah, algoritma yang kedua ya, ada yang namanya hierarchical clustering ya, jadi hierarki ya, based on hierarki. Nah, ini cara kerjanya beda lagi ya. Nah, gimana sih cara kerjanya hierarchical clustering? Jadi gini. Jadi kalau namanya dia hierarki, jadi semua data ya di tahap awal sama dia dianggap sebagai cluster yang berbeda ya. Jadi data setiap titiknya dianggap sebagai cluster yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti yang begitu next levelnya, maka titik yang terdekat dianggap sebagai satu cluster. Jadi kalau di sini kita lihat di gambar yang kiri ini, ya garisnya naik terus ya. Jadi pertama yang paling basicnya dianggap masing-masing satu cluster, naik, dikelompokkan lagi, dikelompokkan lagi, dikelompokkan lagi, dikelompokkan lagi, terus sampai ke atas. Nah, akhirnya bagaimana sih si dari clustering ini akhirnya menentukan clusternya? Nah, kalau kita lihat dari sini gitu ya, artinya secara umum maka kita juga sama, kita akan menentukan dia sampai berapa kelompok gitu. Jadi misalnya kita lihat di kelompok yang di pas di 0,5 angka ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4 ya misalnya ya 5 ya, terus kemudian 6 ya, misalnya angkanya sampai 6. Jadi kita bisa lihat dia sebagai 6 cluster gitu ya, misalnya ya. Nah, ini contohnya cluster yang berwarna itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya tadi. Nah, jadi kemudian dia akan memaksakan diri membentuk 6 cluster. Boleh nggak klasternya kemudian dinaikkan lagi ya ke yang atasnya lagi? Boleh gitu ya. Jadi misalnya jadi klasternya cuma jadi berapa klaster gitu ya. Misalnya jadi 3, 4 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu cara kerja si hierarchical clustering. Nah, tapi untuk kalau kayak gambar di sebelah kiri gitu ya, ini kan kita lihat juga apa namanya hierarkinya nggak tingginya nggak sama gitu ya. Atau kalau di sebelah kanan ini juga apa namanya dia acak gitu, kadang-kadang nggak ada batas yang jelas gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya si hierarchical clustering ini bekerja? Sebetulnya ada beberapa teknik gitu yang dipakai dalam clustering ya. Jadi dia ada 3 metode yang umum. Jadi pertama ada metode namanya single linkage ya. Single linkage itu dia cari jarak terdekat. Jadi pada saat tadi sudah ketemu 2 kelompok, dia cari jarak, dia hitung jarak terdekatnya gitu ya. Contoh nih kalau pakai single linkage hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi dia punya alternatif lain. Kita pakai yang namanya adalah complete linkage gitu ya. Kalau complete linkage itu adalah jarak terjauh dari masing-masing apa namanya cluster gitu ya. Karena itu bentuknya bisa beda. Jadi kalau kita lihat tadi ini yang single linkage ya, pembentukan clusternya jadi seperti ini ya. Kemudian di kanan kita lihat ini sebagian besar merah kecuali satu yang hijau gitu ya. Tapi pada saat kita pakai apa namanya complete linkage bentuknya jadi seperti ini ya, clusterannya. Nah, karena itu di area cluster ada juga yang nilai tengahnya gitu ya. Jadi antara si apa namanya single linkage dan yang complete linkage itu dibuatkan average linkage ya. Jadi antara di tengah-tengahnya. Nah, ini mana yang benar, mana yang tidak itu apa namanya sebenarnya tergantung kebutuhan bisnis kita gitu ya. Nah, untungnya kita kalau kita menggunakannya misalnya tools seperti kayak Nime gitu yang memang low code gitu ya, kita bisa coba-coba aja gitu ya, mana yang lebih pas gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar cara akhirnya kita the best-nya pakai yang mana sih gitu ya. Itu untuk hierarchical clustering. Kemudian ada lagi nih yang ketiga ya, yang secara umum itu namanya adalah DB-scan ya. Jadi DB-scan itu adalah density based spatial clustering gitu ya. Nah, kalau DB-scan ini ada uniknya gitu loh. Jadi selain misalnya dia membentuk contoh misalnya dia dapat 6 cluster ya, atau dia dapat 3 cluster di kanan ini gitu ya. 1 2 3 4 sorry 4 cluster di kanan. Dia bisa juga yang lain nggak dapat di clusternya. Yang nggak dapat itu dianggap sebagai noise gitu ya. Jadi 2 cluster yang tadi di awal tadi yang K-means dan kemudian apa namanya hierarchical itu semua dianggap pasti member dari satu grup tertentu atau satu cluster. Kalau DB-scan ini dia bisa jadi noises gitu ya. Nah, karena itu DB-scan karena dia polanya begini, dia seringkali juga dipakai untuk mencari anomali gitu ya. Artinya anomali maksudnya dia nggak ikut siapa-siapa gitu ya. Dia masuknya di noises. Tapi
kita hari ini nggak belajar anomali, ya kita belajar yang clustering dulu ya, gitu ya. Nah, kemudian gimana sih cara kerjanya si DB-Scan ini, gitu ya? DB-Scan berarti nanti kita akan set satu value, ya, di mana value tersebut itu hubungannya adalah antara keketatan atau kelonggaran, ya, pada saat kita menentukan klasternya. Nanti untuk mudahnya kita langsung coba aja beberapa algoritma ini, gitu ya. Nah, kemudian ada nggak algoritma lain yang bisa untuk clustering? Banyak, gitu ya. Tapi secara umum ini, gitu ya, yang umum dipakai dan yang paling sering dipakai adalah yang K-means tadi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat cluster menggunakan algoritma-algoritma tadi. Jadi contoh di sini nanti kita ada workflow-nya sudah saya share di di folder kita ya, di dalam yang D4 gitu ya, nanti di-download aja workflow-nya, dia nanti di import gitu ya, untuk kemudian teman-teman bisa buka gitu ya. Jadi workflow-nya ceritanya gimana, saya cerita dulu sebelum nanti masuk ke workflow-nya. Jadi kalau gambarnya kelihatan semrawut nggak usah bingung gitu ya. Jadi workflow ini sebetulnya ada data ya, datanya ini intinya hanya 2 kolom yang mau di cluster gitu ya. Nah, kemudian dia akan di cluster dengan cara K-means ya, kemudian hierarchical dan DB-Scan gitu ya. Nanti masing-masing settingnya seperti apa. Nah, tapi kalau kemudian timbul pertanyaan, Pak, kalau saya mau, bisa nggak sih klasternya nggak ditentukan di awal gitu ya? Atau saya nggak tahu nih the best-nya berapa klaster, ada nggak metode yang dipakai gitu misalnya? Nah, ada. Jadi yang umum dipakai ada beberapa metode ya, tapi yang gampang itu ada namanya elbow method dan ada namanya silhouette method gitu ya. Itu yang biasa dipakai untuk menentukan berapa klaster yang optimum secara teknis ya, bukan secara bisnis gitu ya. Nanti kalau secara bisnis approach-nya beda, tapi secara teknis dua ini ya. Nanti teman-teman juga akan belajar ya bagaimana menentukan optimumnya, tapi most likely kalau di bisnis ini nggak dipakai gitu ya. Kenapa? Karena kalau di bisnis ini kita anggap sebagai wasting time ya, dan kalau datanya begitu besar, akhirnya dia menjadi either makan resources ya, artinya takes time, atau yang kedua terlalu terlalu kompleks nantinya ya untuk menghitungnya ya. Tapi karena kita belajar baik teknis maupun bisnis, maka ini tetap akan kita lihat ya bagaimana caranya ya. Jadi sekali lagi ini sederhana, hanya seperti itu. Dia punya data yang akan kita cluster, kita coba, dan nanti hasilnya kita coba lihat dengan berbagai macam parameter gitu ya.